terapi herbal. Jadi definisi terapi herbal adalah suatu upaya pengobatan untuk menyembuhkan penyakit dengan menggunakan segala tumbuhan yang mengandung suatu atau lebih bahan aktif yang dapat dipakai sebagai obat. Terapi herbal juga merupakan salah satu dari terapi alternatif yang menggunakan obat herbal. Biasanya diambil dari obat yang berupa daun, buah, batang, akar, atau bagian lain dari tanaman obat tersebut. Oke, baik, sekarang kita akan masuk ke nama generik dan nama paten. Yang pertama itu kencur, nama generiknya itu Kimmeria galanga. Nama patennya tidak ada nama paten khusus untuk kencur sebagai tanaman obat tradisional, karena nama paten merujuk pada merek dagang atau hak paten obat yang biasanya berbeda dari nama ilmiah atau generik tanaman tersebut. Nah, yang kedua itu jahe, itu nama generiknya itu Syngiber officinal, dan nama patennya itu Sinotona dan Eurovita 77. Yang ketiga itu kunyit, nama generiknya itu Curcuma longa, nama patennya itu Meriva curcumin C3 kompleks. Yang keempat itu temulawak, nama generiknya itu Curcuma xanthorrhoeae, dan nama patennya itu jamu temulawak cap potretnyonya. Dan yang kelima itu brotowali, nama generiknya itu Tinospora crispa, nama patennya produk jamu lokal atau belum paten secara global. Dan yang keenam lengkuas, nama generiknya Alpinia galanga, nama patennya belum banyak paten terkenal. Dan nomor 7 itu nama generik Eletria cardamomum, nama patennya itu Swanza cardamom. Dan nomor 8 itu nama generiknya Sigygum aromaticum, dan nama patennya itu herbal clove oil dan juga eugenol. Oke, jadi baik, selanjutnya ada berbagai sediaan obat. Yang pertama ada kencur dari Herbrati, yang kedua itu ada kunyit, sediaannya itu Curcuma C3 kompleks. Sedangkan yang ketiga ada dari temulawak, yaitu Pseudomonas sari temulawak. Yang keempat itu ada brotowali, yaitu kapsul brotowali. Yang kelima itu ada dari jahe, yaitu Comix herbal sari jahe. Yang keenam itu ada kardamon, kapsul kardamon. Yang ketiga itu dari cengkeh. Nah, berikutnya itu ada klasifikasi obat herbal. Obat herbal atau obat bahan alam yang biasa disingkat dengan OBA, ini diklasifikasikan berdasarkan tingkat pembuktian keamanan dan khasiatnya. Nah, OBA ini diklasifikasikan menjadi 3 tingkat. Yang pertama itu ada jamu, berdasarkan pengetahuan tradisional dan digunakan secara turun-temurun oleh masyarakat. Kemudian jamu ini tidak perlu untuk diuji praklinik atau klinik. Contohnya seperti jamu kunyit asam dan jamu beras kencur. Nah, manfaat umum jamu ini sendiri, yang pertama yaitu ada meningkatkan daya tahan tubuh, kedua menjaga kesehatan pencernaan, ketiga membantu melancarkan peredaran darah, dan yang terakhir itu meredakan nyeri atau pegal-pegal pada tubuh. Yang kedua ada obat herbal terstandar atau OHT. Bahan bakunya sudah melalui proses standarisasi baik dari segi tanaman maupun proses produksinya. Kemudian OHT ini telah melalui uji praklinik atau uji toksisitas dan khasiat pada hewan. Nah, bahan bakunya sendiri telah distandarisasi baik dari segi tanaman obat maupun proses produksinya. Contohnya seperti ekstrak daun sambiloto untuk daya tahan tubuh dan tolak angin sudah muncul. Kemudian yang ketiga itu ada fitofarmaka. Fitofarmaka ini adalah obat yang berasal dari bahan alami atau tanaman obat yang telah melalui uji praklinik dan klinik. Nah, uji ini dilakukan pada manusia. Bahan bakunya sendiri dan produk akhir telah distandarisasi. Sudah diakui juga setara dengan obat modern. Contohnya ekstrak temulawak untuk gangguan pada hati. Produk inovatif, ekspor, impor, dan lisensi juga dapat termasuk sama dengan 3 kategori di atas. Selanjutnya saya akan menjelaskan indikasi dan kontraindikasi. Indikasi. Indikasi adalah suatu kondisi, gejala atau penyakit tertentu yang menjadi alasan pengguna suatu obat atau terapi. Penjelasan sederhananya bisa kita simpulkan, indikasi adalah alasan mengapa sesuatu digunakan.
Salah satu terapi herbal yang dapat dikonsumsi yaitu jamu. Jamu adalah salah satu terapi herbal dalam pengobatan tradisional di Indonesia untuk pencegahan, pengobatan berbagai penyakit dari yang ringan hingga kronis. Ada beberapa indikasi utama terapi herbal yang meliputi: yang pertama, gangguan neurologis dan psikologis manusia. Kedua, ada gangguan pencernaan. Yang ketiga, ada gangguan reproduksi. Yang terakhir, yang keempat, ada nyeri dan peradangan. Dan saya akan menjelaskan kontraindikasi. Kontraindikasi adalah suatu tertentu yang dimana suatu obat terapi tidak boleh digunakan karena dapat menimbulkan resiko atau membahayakan kesehatan pasien. Meskipun jamu bersifat alami, tetapi beberapa orang tidak cocok mengkonsumsinya. Kontraindikasi ataupun kondisi tertentu yang bisa memperburuk jika mengkonsumsinya tanpa pengawasan. Contohnya yang pertama ada untuk kehamilan dan ibu menyusui. Yang kedua, interaksi dengan obat herbal. Yang ketiga, penyakit kronis, hati, ginjal, maupun autoimun. Yang keempat, ada alergi dan hipersensitivitas. Yang kelima, anak dan lansia. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian efek samping obat. Efek samping obat atau ESO adalah efek samping yang tidak diinginkan dan dapat terjadi selama penggunaan obat. Dari segi efek samping, memang diakui obat alami atau obat terapi herbal memiliki efek yang lebih kecil atau relatif kecil dibandingkan dengan obat modern. Tetapi perlu diperhatikan bila ditinjau dari kepastian bahan aktif dan konsistensinya yang belum dijamin, terutama untuk penggunaan secara rutin. Selanjutnya, jenis-jenis efek samping obat. Jenis efek samping obat dibagi menjadi 3, yaitu ada efek primer, efek sekunder, dan efek hipersensitivitas. Yang pertama, efek primer adalah efek yang diinginkan. Contohnya efek primer dari obat difenhydramine yaitu untuk mengatasi gejala-gejala alergi. Efek merugikan ini dapat dihindari dengan memantau pasien secara cermat dan menyesuaikan dosis yang diresepkan agar sesuai dengan kebutuhan pasien. Yang kedua, efek sekunder. Efek sekunder ini bisa diinginkan atau tidak diinginkan. Contohnya, efek sekunder adalah penekanan susunan saraf pusat yang menyebabkan rasa kantuk. Yang ketiga, ada efek hipersensitivitas, yaitu beberapa pasien dapat sangat respon terhadap efek primer maupun efek sekunder dari suatu obat. Kondisi itu disebut hipersensitivitas dan dapat terjadi akibat kondisi patologi suatu penyakit. Contohnya, obat yang diekskresikan melalui ginjal pada pasien yang memiliki masalah ginjal, maka tidak akan dapat mengekskresikan obat tersebut. Akibatnya akan menjadi penumpukan di dalam tubuh sehingga menyebabkan efek toksik. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan farmakodinamik dan farmakokinetik tentang obat herbal dari ke-8 obat tersebut. Yang pertama adalah kencur, Kaempferia galanga. Itu farmakodinamik, mengandung senyawa etil P metaxicinamat yang bersifat antiinflamasi dan pereda nyeri. Bekerja dengan menghambat pembentukan senyawa penyebab peradangan di tubuh. Farmakokinetiknya, senyawa aktif diserap melalui saluran cerna, kemudian di metabolisme di hati dan diekskresikan melalui urin dan empedu. Yang kedua adalah jahe. Farmakodinamiknya, gingerol dalam jahe memiliki efek anti radang dan antioksidan. Ia bekerja dengan menekan enzim proinflamasi seperti COX. Farmakokinetiknya dapat diserap secara oral, di metabolisme di hati, dan dibuang lewat urin dan empedu. Yang ketiga adalah kunyit. Farmakodinamiknya, kurkumin, senyawa utama kunyit, berfungsi sebagai anti radang dan antioksidan dengan cara menghambat aktivitas enzim seperti COX-2 dan NF-kB. Farmakokinetik kurkumin memiliki bioavailabilitas rendah, namun tetap bekerja setelah metabolisme di hati dan dikeluarkan melalui feses. Yang keempat adalah temulawak. Farmakokinetik mengandung saccharomycin yang bersifat sebagai pelindung hati, hepatoprotector, dan anti radang. Farmakokinetiknya diserap melalui usus, dimetabolisme oleh hati, dan diekskresikan melalui empedu. Yang kelima adalah brotowali. Kandungan berberin dan tinosporin bermanfaat menurunkan gula darah dan meningkatkan sistem imun. Diserap perlahan dan saluran cerna, ia bekerja cukup lama dan diekskresikan melalui urin. Yang keenam adalah lengkuas. Farmakodinamiknya, gelangin dalam lengkuas memiliki efek antimikroba dan antiinflamasi, bekerja dengan menekan pertumbuhan mikroba dan peradangan. Farmakokinetiknya diserap melalui pencernaan, di metabolisme di hati, dan diekskresikan melalui empedu. Yang ketujuh adalah kapulaga. Farmakodinamiknya, minyak atsiri kapulaga bersifat antispasmodik, mengurangi kejang otot dan membantu pencernaan. Farmakokinetik, zat aktifnya diserap secara oral, dimetabolisme oleh hati, dan dibuang lewat urin. Yang terakhir adalah cengkeh. Farmakodinamiknya, eugenol dan cengkeh bersifat antiseptik dan analgesik. Ia bekerja dengan menghambat enzim peradangan seperti COX. Farmakokinetiknya cepat diserap, dimetabolisme di hati, dan dikeluarkan melalui urin dan udara pernapasan. Dosis dan cara pemberian obat herbal. Yang pertama ada penyesuaian dosis berdasarkan usia. Pada anak usia 1-6 tahun, sekitar sepertiga dosis dewasa. Kemudian, anak usia 6-12 tahun, sekitar setengah dosis orang dewasa. Pada lansia umur di atas 65 tahun, mungkin perlu dosis yang lebih rendah karena metabolisme yang berbeda.
Jika obat herbal belum memiliki standar dosis, sebaiknya konsultasi dengan tenaga kesehatan atau ahli herbal sebelum penggunaan. Kemudian beri waktu minimal 30 hari untuk efek obat herbal pada tubuh. Selanjutnya ada cara pemberian obat herbal, seperti bentuk sediaan dengan cara konsumsinya, seperti teh atau rebusan, seperti daun, akar, atau bunga kering, yang diseduh dengan air panas kemudian diminum dengan hangat. Selanjutnya ada ekstrak cair, yang diminum langsung atau dicampurkan air sesuai dosisnya. Kemudian ada kapsul atau tablet, yang diminum sesuai petunjuk kemasan. Kemudian ada salep, krim, minyak esensial, yang digunakan secara topikal untuk pengobatan luar. Perhatikan juga waktu konsumsinya. Berilah jeda 1-2 jam jika juga mengkonsumsi obat medis untuk menghindari interaksi obat. Selanjutnya, nursing consideration terhadap terapi herbal obat jamu. Yang pertama, ada anamnesis komprehensif. Perawat dapat menanyakan secara langsung penggunaan herbal atau suplemen karena pasien sering enggan mengungkapkannya. Dokumentasi semua data terkait nama herbal, dosis, frekuensi, durasi, dan tanggal mulai atau berhenti. Yang kedua, identifikasi risiko. Mewaspadai kemungkinan produk herbal mengandung zat berbahaya atau suhu tanaman berbeda. Ketiga, monitoring klinis, memonitor tekanan darah, glukosa, serta gejala alergi atau pendarahan. Keempat, edukasi pasien, edukasi perbedaan antara obat dan suplemen, risiko interaksi, dan juga zat kontaminan. Kelima, kolaborasi interprofesional, komunikasi dengan dokter dan apoteker untuk validasi interaksi, dosis, atau evaluasi penghentian sementara. Keenam, konsiderasi preoperatif, hentikan terapi herbal sebelum operasi, karena beberapa herbal dapat meningkatkan risiko pendarahan atau efek anestesi. Yang ketujuh, aspek budaya, hargai budaya pasien dan integrasikan pilihan pasien selama aman dan evidence-based. Baik, saya akan menjelaskan indeks keamanan kehamilan pada terapi herbal. Yang pertama ada kencur. Kencur tergolong hati-hati, dapat dikonsumsi sebagai bumbu dapur, namun tidak dianjurkan jika dikonsumsi dalam dosis yang besar, karena dapat merangsang rahim dan juga memiliki efek lainnya yaitu gangguan pencernaan dan iritasi lambung. Lalu yang kedua ada jahe. Jahe tergolong aman karena dapat mengurangi rasa mual pada ibu hamil trimester pertama. Yang ketiga ada kunyit. Kunyit masih tergolong hati-hati, namun jika dikonsumsi dalam bentuk jamu atau ekstraksi lainnya dapat merangsang kontraksi rahim dan dapat mempengaruhi keseimbangan hormon. Lalu yang keempat ada temulawak. Temulawak tergolong hati-hati jika dikonsumsi dalam jumlah yang besar dapat bersifat hepatotoksik dan berpotensi terjadinya iritasi lambung. Lalu yang kelima ada brotowali. Brotowali tergolong tidak aman untuk ibu hamil karena bersifat imunostimulun kuat dan pahit, berpotensi toksik pada janin yang dapat menyebabkan keguguran sehingga tidak dianjurkan untuk dikonsumsi selama hamil. Lalu yang keenam ada kapulaga. Kapulaga tergolong aman sebagai bumbu dapur, namun tidak dianjurkan jika dikonsumsi dalam jumlah yang besar karena dapat merangsang kontraksi rahim dan menyebabkan iritasi lambung. Dan yang terakhir ada cengkeh. Cengkeh tergolong hati-hati, dapat dikonsumsi sebagai bumbu dapur, namun tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi minyak cengkeh murni atau dalam dosis yang tinggi karena bisa menyebabkan gangguan pernapasan atau menyebabkan tekanan darah menurun. Special precaution. 1. Risiko kontaminasi dan aditif obat farmasi. Selalu pilih jamu yang memiliki izin BPOM dan tersertifikasi. Produsen harus menjamin tidak ada aditif farmasi tersembunyi. Kedua, potensi interaksi herbs and herb drugs. Konsultasi ke dokter apabila sedang menggunakan obat resep dan hindari kombinasi herbal tanpa pengawasan terutama jika mengandung potensi interaksi. Ketiga, hepatotoksisitas dan nefrotoksisitas dosis tinggi. Gunakan pada dosis minimal efektif, batas waktu terbatas, dan pantau fungsi hati dan ginjal, serta secara berkala bila penggunaan intensif. Keempat, efek samping spesifik tanaman herbal. Hindari penggunaan kondisi tertentu seperti hipertensi, kehamilan, gangguan elektrolit, dan waspadai kemasan yang tidak menyebutkan komposisi jelas. Kelima, regulasi, standarisasi, dan pelacakan efek samping. Konsumen dan praktisi diimbau untuk mencatat nomor registrasi BPOM dan melaporkan kejadian efek samping ke otoritas terkait.